Waktu itu saya pernah minta tolong sama anak saya. Kalau misalnya mamamnya sudah mulai berasa emosinya, boleh tolong peluk mamam ya gitu. Nah dari situ tuh sampai sekarang berasa sih, kalau misalnya saya sudah mulai emosi, Mom, do you need a hug? Gitu. Saya langsung dipeluk. Halo, saya Ajeng, seorang single moms dari putri berusia 11 tahun. Saya menjadi seorang single mom, tahun ini menjadi tahun yang ke-7, memasuki tahun yang ke-7, dan saat itu usia putri saya berusia 5 tahun. Perubahan yang paling berasa di saya ketika saat itu adalah apa-apa saya harus sendiri. Ini adalah masa di mana saya harus beradaptasi dari segi emosional, finansial, dan juga secara lingkungan ya. Momen yang paling struggling sebetulnya ketika waktu itu saya harus opnam selama 8 hari. Dan itu adalah waktu yang paling terlama saya nggak bareng sama anak saya gitu. Tapi di situ saya coba menenangkan diri, tenangin anak saya. Tiap hari kita video call, kita WhatsApp gitu. Karena mamam juga harus sehat dulu, recovery dulu. Nanti setelah mamam sehat, saya bisa balik lagi, bisa main lagi, bisa bareng lagi. Sebenarnya kalau untuk momen bersalah karena berpisahnya sejauh ini memang saya berusaha untuk tidak menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan keadaan ya, karena mungkin ini memang yang terbaik buat semua pihak. Tapi balik lagi, seorang ibu tunggal emosinya itu diuji sekali untuk bisa stabil. Pasti ada momen-momen kita overwhelm, kita burn out. Itu biasanya saya setelah sudah mulai cooling down, saya cuma bisa maafin mamam ya, tadi keceplosan gitu. Sebenarnya nggak mau marah, tapi lagi capek aja gitu. Dan waktu itu saya pernah minta tolong sama anak saya. Kalau misalnya mamamnya sudah mulai berasa emosinya, boleh tolong peluk mamam ya gitu. Nah dari situ tuh sampai sekarang berasa sih, kalau misalnya saya sudah mulai emosi, Mom, do you need a hug? Gitu. Saya langsung dipeluk. Value yang nomor 1 yang selalu saya tanamkan ke anak saya di sekolah, di rumah, itu adalah attitude. Saya selalu rutin mengajak ngobrol ya, guru-guru di sekolah anak-anak saya buat tolong utamakan attitude itu. Apakah sopan, apakah bisa teamwork, apakah empati sama teman-temannya gitu. Hal yang paling saya takutkan adalah saya tidak bisa membersamai dia hingga dewasa. Jadi memang kenapa saya selalu menekankan untuk attitude gitu. Karena dari attitude juga nantinya akan berkembang menjadi jati diri yang kuat gitu. Doa saya sama Allah itu adalah selalu, ya Allah, tolong jaga anak saya dan anak-anak saya nantinya ketika mereka menjadi perempuan dewasa, dimanapun mereka berada, dengan siapapun mereka berada, mereka jadi perempuan yang cerdas.
Biasanya hal yang paling utama ketika saya burnout atau overwhelmed itu adalah saya kabarin anak saya. Mamam lagi capek, mamam lagi mau istirahat, boleh ya gitu. Nah balik lagi karena kita sudah punya briefing sebelumnya ya, jadi anak saya, oh ya, iya mam, it's okay, peluk dulu ya gitu. Udah peluk dulu. Balik lagi karena saya seorang muslim, ketika saya overwhelmed dan merasa tidak tenang, saya sholat malam, saya sujud sama Allah, saya minta tolong sama Allah buat lebih tenang, itu aja sih. Waktu itu ada sahabat saya yang menginformasikan tentang sebuah komunitas ibu tunggal gitu. Namanya Single Moms Indonesia. Saya coba menjadi member, saya melihat programnya, loh kok programnya seru, kok programnya empowering ya, mendukung ibu tunggal, nggak cuman arisan sosialita gosip-gosip gitu ya. Dan akhirnya saya menjadi volunteers, dan akhirnya sekarang saya menjadi salah satu pengurus utama komunitas Single Moms Indonesia. Perubahan yang signifikan itu adalah saya jadi jauh lebih merasa bermanfaat untuk banyak orang. Karena kalau di komunitas Single Moms Indonesia kita bikin program, project, workshop, dan kita berusaha semaksimal mungkin dampaknya itu merata ke member-member kita yang saat ini udah 11.000 member. Anak mamam sayang, always be strong ya, karena sampai kapan mamam nemenin kamu nggak tahu sampai kapan. Tapi mamam berdoa sekali, gadis, ada yang nemenin orang yang baik-baik di sekeliling gadis. Halo Ajeng, terima kasih sudah stay strong sampai hari ini, sampai detik ini, untuk diri sendiri, untuk anak-anak nanti, untuk orang-orang di sekitar yang sudah support Ajeng luar biasa. Terima kasih sudah tetap mencoba happy walaupun up and down, tapi you're doing great.